Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil ba'dad tuthur. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, rasa syukur senantiasa marilah kita lantunkan dari lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah setelah tidur kita di malam hari tadi, yang mana bangun itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa besar. Banyak saudara kita tidur dan tidak bangun, artinya tidak diberi kesempatan lagi untuk melakukan perbuatan amal soleh, tidak diberikan kesempatan lagi untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan. Maka kita ucapkan bersama-sama, monggo kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat beribadah adalah nikmat yang luar biasa besar. Nikmat melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah sebuah nikmat yang luar biasa indah, yang mana nikmat ini kadang sering kita lupakan deh. Kita sering merasa bahwa nikmat itu ketika bisa membeli rumah mewah. Nikmat itu adalah ketika bisa membeli mobil Pajero. Nikmat itu adalah ketika bisa membeli, kalau anak-anak muda sekarang ya, handphone keluaran terbaru. Napa merek iPhone mungkin ya, atau merek napa yang Samsung yang terbaru belasan juta. Kelihatannya nikmat itu yang seperti itu nggih. Padahal sebenarnya nikmat itu adalah mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari kita menghembuskan nafas pertama kita di hari ini, itu sebenarnya adalah nikmat yang mungkin kita lupakan. Oke, maka kami di sini mewasiati kepada diri kami sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga kepada jamaah semuanya. Marilah kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk sedikit berbagi ya, sedikit berbagi yang menjadi ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat didatangi oleh seseorang. Seseorang ini unik ya Bapak-bapak, nyentrik, berbeda dari yang lain. Saat itu, saat dalam sebuah majelis Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Tiba-tiba, ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tiba-tiba datang kepada kami, di antara kami, seorang laki-laki syadidu bayadith thiyab, bajunya serba putih, putihnya tidak wajar, bercahaya. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam pekat. Rambutnya hitam pekat.
la yura alaihi atharus safari. Tapi uniknya itu tidak terlihat dari diri dia itu bekas-bekas perjalanan. Ini monggo kita bayangkan nggih Bapak Ibu-ibu, keadaan ketika orang ini datang nggih di zaman Nabi. Jangan kita bayangkan keadaan di zaman sekarang. Kita membayangkan orang musafir datang di Masjid An-Nur, ya, mboten, beda. Kenapa? Karena di zaman Nabi saat itu orang yang musafir itu pasti tampak tanda-tanda perjalanan. Pokoknya nek dititeni, nek kok adewe kok asing ya dengan orang itu ya, nggak pernah melihat orang itu, bukan orang sini. Otomatis dia adalah seorang musafir. Apalagi memang terlihat dia ini tampak tanda-tanda perjalanan. Ini pasti musafir. Tapi orang ini unik, nggak ada yang kenal, orang asing ya, bukan orang penduduk situ, tapi bajunya bersih, rambutnya hitam, tidak tampak tanda-tanda perjalanan. Ini orang ini kok asing, siapa ya? Orang-orang nek zaman sekarang bahasanya kepo. Orang-orang ini kepo, sopo ya? Siapa ini? Tiba-tiba semakin unik ketika tiba-tiba orang ini duduk di hadapan Rasul, lantas menempelkan lututnya. Jadi sakit dibayangkan ya, Rasul sedang duduk, tiba-tiba orang asing ini datang di antara kerumunan jamaah itu, ya, para sahabat, lalu tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasul dan menempelkan lututnya ke lutut Rasul. Umar bin Khattab kaget. Kita mengenal Umar bin Khattab itu orang yang pemberani, ya, bahkan sekarang mungkin cenderung nekat. Ya, kita ingat bagaimana ketika Rasul meninggal, beliau langsung menghunuskan pedang dan keliling kota saat itu dan berkata, siapa yang berani bilang Muhammad telah mati. Lalu diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kembali ke cerita tadi, lantas orang itu bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang-orang kaget, kok ono wong wani itu, ora sopan. Ada orang asing nggih, kok tiba-tiba langsung menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan langsung menyapa Nabi tanpa panggilan. Kalau sopannya kan ya Nabi Yuna Muhammad, Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Nabi. Ini ki mboten, langsung ya Muhammad. Sebuti jenenge langsung. Nek tiang sakniki jenenge Slamet nggih. Slamet. Mboten. Mboten Pak Slamet. Mboten nggih. Niki mboten, langsung ya Muhammad. Singkat cerita, ini menjadi sebuah hadis yang sangat masyhur, yang derajatnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Bukhari, Muslim, dan juga ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya yang sekarang barangkali kita sering menemukan ya, Arba'in An-Nawawi, ya, begitu. Dalam kitab Arba'in Nawawi ini dikisahkan menjadi hadis yang paling panjang dalam kitab tersebut, ya. Yang intinya adalah orang itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, akhbirni anil iman, jelaskan padaku tentang iman, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-imanu an tasyhada an la ilaha illallah, iman itu bersyahadat kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu orang itu bertanya lagi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, jelaskan padaku tentang ihsan, wahai Muhammad. Dan yang terakhir, berikan padaku alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan Ummus Sunnah. Oke, kalau Al-Fatihah itu Ummul Quran, ya, Bapak Ibu-ibu. Al-Fatihah itu punya gelar Ummul Quran. Hadis ini akhirnya diriwayatkan
dan dikenang ya oleh para ulama. Para ulama menyebutnya sebagai ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang kami sampaikan merupakan hadis yang cukup panjang tadi, okay, dapat kita ambil ceruk-ceruk. Okay. Ceruk itu semacam apa? Skup. Okay. Berkembanglah skup-skup keilmuan dalam Islam, yang mana pembahasan tentang al-iman tadi adalah menjadi skup dari keilmuan tauhid, ilmu at-tauhid. Berkembang lagi nanti menjadi ilmu kalam dan lain sebagainya. Lalu pembahasan tentang al-Islam tadi, yang Nabi menyebutkan Islam itu ya anta syahada ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, wa antuqimas shalah, kamu dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu berzakat, wa tasuma Ramadan, siam di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu naik haji apabila kamu mampu. Ceruk yang kedua ini menjadi sebuah ilmu yang kita sebut dengan sekarang ilmu fikih. Ilmu apa, Bapak Ibu? Ilmu fikih. Lalu ceruk yang ketiga tentang al-ihsan tadi ya, menjadi sebuah pembahasan, karena al-ihsan kata Rasulullah, Rasul, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita itu hidup di dunia ini seolah-olah kita mampu melihat Allah. Artinya kita akan melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Simpelnya begini, Bapak-bapak. Kulo saya dari Dimsa, saking pondok Dimsa niku, kalau dengan anak-anak saya itu besok ujian praktek sholat misalnya nggih. Seorang anak yang sudah tahu akan diuji, ketika ujian coba praktekkan sholat, sholat 2 rakaat misalnya, itu hampir bisa dipastikan dia akan melakukan yang terbaik ketika diuji tadi. Leres napa mboten? Leres nggih? Kenapa? Karena dia tahu sang guru, ustadznya itu sedang menguji dia. Otomatis dia akan melakukan semaksimal mungkin. Coba baca Al-Fatihah, pasti dia akan membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Betul nggih? Coba baca surat Al-A'la misalnya, otomatis dia akan membaca surat Al-A'la dengan bacaan yang terbaik. Inilah ihsan, kata Rasulullah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu ya menghadirkan Allah dalam hatimu, yakinilah bahwa Allah itu sedang melihatmu. Ceruk yang ketiga ini berkembang akhirnya menjadi sebuah keilmuan yang kita kenal dengan ilmu akhlak, atau berkembang juga dengan istilah ilmu at-tasawuf, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki masih berapa menit? Masih lama nggih? Insyaallah. Nggih. Nggih. Ini baru mukadimah nggih niki. Ceruk yang ketiga tadi kita kenal dengan istilah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Saya ingin memfokuskan pembahasan itu pada ceruk yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih. Bapak, ibu-ibu, yang sering menjadi permasalahan kita, problem umat saat ini,
itu adalah ketika kita sebagai umat muslim tidak bisa membedakan antara syariat dan fikih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, membedakan antara syariat dengan fikih. Kalau dalam bahasanya Kiai Tafsir ya, Ketua PWM Jawa Tengah, beliau menambahkan ya, satu poin penting untuk utamanya ya, masyarakat Muhammadiyah. Satu poin tambahannya adalah budaya agama. Agama. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, kita pahami bersama, itu adalah syariat, fikih, dan tambahannya tadi budaya agama. Syariat itu dari kata syara'a yashra'u, bahasa Arab ya. Itu yang diartikan makna lugawinya, makna bahasanya itu adalah at-thariq ila sabilil haq, jalan menuju kebaikan. Ada yang memaknai juga ya, sebelum Islam datang, asy-syari' atau asy-syariah itu dimaknai sebagai jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa jalan menuju sumber air? Karena pada zaman dulu kala orang-orang Arab itu sulit mencari air. Maka jalan menuju oase-oase, sumber-sumber air itu adalah jalan yang mereka ikuti, jalan yang penting untuk mereka. Maka mereka sering menyebutnya asy-syari'. Maka dalam Islam ya, kita kenal istilah syariah. Secara terminologi, apa itu syariah, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Syariah niku adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat muslim dalam bentuk larangan maupun perintah. Nah, maka syariat ini saya beri contoh. Salat niku syariah, salat wajib ya. Salat wajib, salat fardu yang 5 waktu itu adalah syariat. Nah, ranah bid'ah kita sering mendengar ya. Bid'ah, Bapak Ibu, bid'ah ini hanya bisa ditempelkan kepada segala sesuatu yang khitobnya atau landasannya itu adalah syariah. Jadi bid'ah itu cocoknya kali syariah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang dilakukan, yang dikerjakan ya, oleh seseorang dalam urusan syariat. Misalnya, contoh nih. Contoh. Saya karena saking cintanya kalian sholat subuh misalnya. Wah, aku seneng kok sholat subuh. Aku ki menikmati sholat subuh. Aku tresno karo Gusti Allah. Ya wis, subuhku tak tambahi 4 rakaat. Niki bid'ah. Lho, aku wong Jawa, salatku tak nggo basa Jawa wae. Allah sing paling gede. Mboten Allahu Akbar, Allah sing moho gede. Pareng napa mboten? Mboten pareng. Karena salat salat fardu yang mana ketentuannya ini sudah qat'i, sudah jelas Loh, Al-Quran kan tidak menyebutkan. Al-Quran menyebutkan apa mboten, Bapak Ibu-ibu? Tata cara sholat 1A, 2B, 3C. Al-Quran menyebutkan apa mboten? Tidak. Tetapi hadis itu menjelaskan. Rasulullah kita ketahui bersama dulu itu ngajari sholat niku mboten mengadakan seminar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi Rasulullah hanya berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka sahabat berlomba-lomba nih untuk tinggal di rumah Rasul. Tinggal betulan.
Jadi tahu bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul bangun, bagaimana Rasul mengerjakan wudhu, bagaimana Rasul mengerjakan sholat. Nah, dari sini berkembang, berkembang. Contoh yang paling ringkas, yang paling banyak kita temui, yang mana kita belum bisa menjadi bijaksana, ini adalah contoh simpel aja. Ini sebenarnya pembahasan sudah sangat lama, cuma karena mungkin kedewasaan kita, ini belum mampu untuk menjadi bijak. Contohnya simpelnya niku seperti doa kunut. Orang yang menganggap doa kunut itu karena Rasul pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, meskipun hanya di suatu waktu saja, pada suatu waktu saja. Lah, orang yang mengerjakan doa kunut ini berpendapat bahwa Rasul kalau mengerjakan pada satu waktu itu artinya sunnah atau bukan? Sunnah. Meskipun tidak seterusnya dilakukan. Berarti meskipun hanya satu kali, itu artinya menjadi sunnah. Maka mereka mengerjakan doa kunut. Yang tidak berpendapat, yang tidak menggunakan doa kunut berpendapat bahwa oh ya, doa kunut itu kan tidak senantiasa dilakukan oleh Rasul. Berarti kita tidak usah doa kunut. Mana yang betul? Semuanya betul. Kenapa? Karena Rasul hanya berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lah Ustaz, kenapa Rasulku itu tidak bikin seminar mawon? Seminar tata cara sholat. Nah, kenapa tidak seperti itu? Justru karena Rasul itu bijak, karena Rasul itu penuh hikmah. Beliau tidak ingin memaksakan satu cara saja yang paling benar seperti ini, yang lain salah, sesat, malah mboten. Ya. Karena Rasul memang ini merupakan sunnatullah, Bapak, Ibu-ibu. Seperti layaknya bangunan rumah. Rasul itu berkata dalam sebuah hadis, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan. Bangunan itu tidak semuanya semen. Laras nggih? Bayangkan kita bikin rumah semen saja, ya mesti nggak bisa jadi rumah. Membuat rumah itu ya butuh semen, butuh botol, butuh besi, butuh kayu untuk pintu, butuh kaca untuk jendela, betul nggih? Butuh peralon untuk aliran air. Begitulah keadaan mukmin yang sebenarnya. Maka yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya berikan contoh simple yang lain, contoh yang lain. Bagaimana dalam hal fikih, tadi dalam hal syariah, kalau ada perbedaan dari apa yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul, ini bisa kita stempel dengan istilah bid'ah. Tetapi dalam hal fikih, ranah fikih ini tidak bisa. Kenapa? Karena dalam ranah fikih ini selalu berkembang. Kehidupan manusia berkembang, sosial manusia berkembang, teknologi manusia sudah berkembang. Maka dengan latar belakang ini semua, maka hukum fikih ini pun berkembang mengikuti zaman. Contohnya, Bapak, Ibu-ibu, Muhammadiyah. Niki saya menyampaikan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui majelis tarjih memberikan keputusan. Ada namanya fikih safar atau fikih perjalanan, fikih lalu lintas. Apabila seseorang itu melakukan safar, maka diperbolehkan untuknya untuk mengerjakan sholat di jamak maupun di qasar. Nah, ini bagaimana kita memahami
seorang yang melakukan safar itu boleh melakukan sholat dengan cara dijamak. Dijamak ini dikumpulkan nggih, Bapak Ibu. Jadi misalnya sholat duhur dengan sholat asar dikumpulkan di satu waktu. Sholat duhur yang harusnya kalau di wilayah masaran Indonesia lah nggih. Indonesia itu ya sekitar jam 12 nggih, jam 1, jam 2. Dan sholat asar yang biasanya nggih jam 3, jam 4 nggih. Itu dikerjakan di satu waktu saja. Entah waktu duhur, nanti disebut dengan jamak takdim, atau di waktu asar, jamak takhir. Ada namanya sholat qasar. Sholat qasar itu artinya sholat yang dipendekkan. Qasirun artinya pendek, qasrun artinya memendekkan. Okay. Artinya sholat yang seharusnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini qasar saja. Artinya sholat duhur yang harusnya 4 jadi 2. Ada jamak qasar, jam'u qasrin. Jamak qasar ini 2 sholat duhur dengan sholat asar dijadikan satu waktu, okay, dan dijadikan 2. Niku jamak qasar. Nah, Muhammadiyah ini berpendapat pada mazhab siapa, imam siapa? Seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu mentahbiskan dirinya bahwa Muhammadiyah itu tidak bermazhab, tetapi juga tidak anti mazhab. Ini yang perlu kita cermati dalam-dalam, bahwa Muhammadiyah tidak bermazhab tapi juga tidak anti mazhab. Maka jangan sampai setelah ini kita bilang, wah saya tidak mau mendengarkan Imam Syafi'i, saya tidak mau berpegang pada pendapatnya Imam Malik, saya tidak mau pada Imam Hambali, Imam Hanafi. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena beliau adalah para ulama yang lebih alim daripada kita, lebih pintar. Okay? Maka kalau kita tidak pintar, otomatis kita ngikut sama orang yang pintar. Okay? Bapak ibu-ibu yang kami hormati, dalam kasus jamak qasar, okay, mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu menggunakan illah. Illah itu bahasa usul fikih dari reason. Kalau bahasa Inggrisnya reason, alasan. Oke. Jadi apa alasan diperbolehkannya melakukan sholat jamak dan qasar? Kalau kata ulama Hanafi, mereka berkata bahwa ilahnya, reasonnya itu adalah as-safar itu sendiri. Penyebab dilakukan jamak dan qasar itu kalau seseorang melakukan safar. Jadi kalau dia disebut saya safar nih, berarti dia boleh melakukan jamak dan qasar menurut mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini terkenal beliau rasional, okay, tapi juga sangat menjunjung tinggi teks Al-Quran, Sunnah. Beliau sangat hati-hati. Okay, Bapak Ibu-ibu, Imam Syafi'i berkata, wah, kalau kita menggunakan safar, perjalanan sebagai illah, sebagai reason, sebagai sebab, itu nanti nggak akan tentu. Tidak, istilahnya apa? Patokannya itu nggak jelas. Nanti wong masaran neng Solo ya safar. Wong Sragen neng masaran kulo safar. Wong Sragen neng Solo safar. Wong Sragen tekan Jakarta safar. Maka yang sebenarnya harus menjadi illah, penyebab, ini kata Imam Syafi'i. Ini nyuwun ngapunten. Esok-esok saya ajak mikir, tapi tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kapan lagi? Jamaah An-Nur insyaallah ini menjadi satu pembahasan yang penting. Imam Syafi'i berpendapat sebabnya niku, ilahnya niku bukan safar. Ilahnya itu adalah masyaqqah, kesulitan. Kesulitan. Dan kesulitan itu ada standarnya. Standarnya dipatok oleh Imam Syafi'i dengan jarak. Jaraknya pinten? Imam Syafi'i mengatakan 84 km kira-kira.
Berarti nek safar kurang dari itu ya belum boleh mengerjakan sholat dengan jamak maupun qasar. Terus mana yang bisa kita ambil? Yang kita ambil, monggo. Maka kita sementara ini taklid ya kepada alim ulama kita. Kalau kita berpegang pada Muhammadiyah, maka Muhammadiyah membolehkan jamak dan qasar. Ringan saja, enteng mawon ya. Ketika kita sudah punya ilmunya, yuk jamak qasar. Oke, siap. Berarti kalau jamak dan qasar kita mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Semuanya masuk akal ya. Semuanya masuk akal ya. Masuk akal semuanya. Karena apa? Imam Hanafi ini terkenal dengan ahlur ra'yi. Beliau saat itu hidup di kota Kufah yang mana banyak orang-orang alim di sana, banyak orang-orang yang punya keilmuan, dan saat itu Kufah itu menjadi tempat yang metropolitan, kota besar. Masalahnya banyak, kompleks. Jadi beliau harus segera membuat produk-produk fikih yang sesuai dengan zamannya. Nah, zaman itu untuk memudahkan orang-orang, okay, ada orang safar dari Kufah ke Basrah, ke Madinah, ke Mekah, maka beliau menyampaikan boleh mengqasar dan menjamak sholat dengan alasan safar. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini maka saya beri contoh lain nggih, simple mohon. Kalau ada orang yang berkata saya ini bermadzhab Syafi'i, wah saya ini bermadzhab Maliki, ini sebenarnya sangat sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita ingin mutlak dengan satu mazhab, itu saya beri gambaran. Imam Syafi'i itu, bapak ibu-ibu, Imam Syafi'i itu ketika memutuskan ya, perempuan itu kalau Imam Syafi'i itu wajib menggunakan cadar, itu hukumnya wajib. Mazhab yang lain wajib kalau dia cantik, pripun niku? Wajib kalau dia cantik untuk menghindari dari fitnah. Nah, maka akan sangat kompleks. Tapi Imam Syafi'i di lain sisi, contohnya dalam jual beli ya, dalam jual beli Imam Syafi'i itu mensyaratkan adanya perkataan akad, ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Jadi kalau saya misalnya nggih bapak ibu, saya ngaku saya ini bermadzhab Syafi'i, berarti kalau Anda bermadzhab Syafi'i, kalau jual beli itu harus, Pak, Bu, saya beli telurnya 1 kilo seharga sekian dengan uang sekian tunai. Nanti penjualnya juga harus menjawab, "Nggih, ini saya jual telurnya 1 kilo dengan harga sekian, saya terima uangnya tunai." Harus diucapkan. Ini mazhab Syafi'i. Artinya apa? Apakah kita sudah melakukan hal seperti itu? Kan boten nggih. Nah, maka sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita itu belum mengilmui, belum ada ilmunya, tapi kita hanya ikut-ikutan orang saja. Oh, saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Maliki, saya mazhab Hanafi dan seterusnya. Maka bagaimana bapak ibu-ibu kalau kita sebagai orang awam seperti ini? Maka yang paling mudah adalah ikutilah ya ulama, ikutilah perkataan ulama, para alim yang lebih pandai, lebih alim, lebih soleh daripada kita. Sekarang ada Majelis Ulama Indonesia, kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Sudah, kita ikuti saja. Yang menjadi keputusan-keputusan, menjadi fatwa dari Majelis Tarjih, dari Majelis Ulama Indonesia, kita ikuti. Tapi ketika kita melihat kembali bagaimana semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan Islam dan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya pengen umat muslim itu tidak taklid.
napa? Tidak taklid. Taklid niku napa? Ikut-ikutan. Lalu Ustaz, berarti sekarang kita masih taklid? Nggih. Kita ini sekarang masih ikut-ikutan. Tapi tidak apa-apa. Sambil kita mengikuti para ulama pendahulu kita, nggih ngeten iki nggih. Sambil sinau, belajar. Jadi harapannya nanti suatu saat ketika kita sudah tahu kalau ternyata Imam Syafi'i itu menetapkan standar batas itu kalau safar itu adalah dengan jarak sekian farsakh. Beliau menyebutkan farsakh, ya, istilahnya farsakh. Kalau dikonversikan dalam kilometer kurang lebih 84 tadi. Okay. Tapi di lain sisi Imam Abu Hanifah misalnya, beliau tidak menggunakan jarak. Beliau hanya menyebutkan seseorang yang melakukan safar itu diperbolehkan untuk jamak. Okay. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus sahabat beliau, sahabat yang sangat beliau cintai, bernama Mu'adz bin Jabal, ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Saat itu namanya sudah Yaman, okay. 1400 tahun yang lalu Yaman itu namanya sudah Yaman, Al-Yamanu. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa nama Yaman, daerah Yaman, ya, itu adalah daerah yang sudah tua, umurnya sudah tua. Dan banyak orang-orang Indonesia, okay, dan dikisahkan para wali songo, okay, orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali itu kebanyakan dari daerah ini, dari daerah Yaman ini. Okay. Rasul, saya bacakan hadisnya ya. An Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yamani qala lahu kaifa taqdi in arada laka qada'un. Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kaifa taqdi? Bagaimana kamu memutuskan terhadap suatu perkara? In arada laka qada'un, kalau kamu dihadapkan pada sebuah masalah." Ini Nabi ngetes enten? Ngetes Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz menjawab, qala aqdi bi kitabillahi. Saya akan memutuskan sesuai dengan kitabullah, dengan Al-Quran, kata Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya lagi, fa in lam yakun fi kitabillahi, kalau enggak ada di kitab bagaimana? Kalau tidak ada di kitab atau di Al-Quran. Loh Ustaz, berarti masalah itu ada ya yang tidak ada di Al-Quran penyelesaiannya? Enggak ada. Loh simpel seperti sekarang, HP itu kan Al-Quran tidak menyebutkan, handphone. Kajian subuh ceria, ada nggak ini di Al-Quran? Nggak ada. Nah ini sulit kalau kita langsung segala sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah. Berarti subuh ceria ini bid'ah. Okay. Bahkan Umar bin Khattab, yang pertama mengumpulkan Al-Quran niku sinten Bapak Ibu. Itu idenya adalah ide dari Umar bin Khattab. Tapi baru bisa dilaksanakan pertama kali, itu di zaman Utsman bin Affan. Sehingga kita kenal mushaf sekarang kita ini adalah mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu dulu ketika bulan Ramadan, jamaah atau kaum muslim itu mengerjakan sholat taraweh sendiri-sendiri di masjid, di rumah. Lalu beliau berpikir, ya sudah, kita adakan taraweh berjamaah. Taraweh berjamaah itu bukan
atau tidak dicontohkan oleh Nabi. Sinten yang pertama kali melakukan? Umar bin Khattab. Nah, kalau kita definisikan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, ini bid'ah. Ya. Maka tentu tidak seperti itu. Memahami bid'ah tidak seperti itu. Nanti subuh ceria bid'ah, kajian ahad pagi bid'ah. Padahal itu baik. Okay. Saya lanjutkan. Fa in lam yakun fi kitabillahi, kalau tidak ada di Al-Qur'an bagaimana? Mu'ad, aqdi bi sunnati Rasulillah. Kata Mu'ad, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasul, dengan hadis Nabi. Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau tidak ada di hadis Nabi bagaimana Mu'ad? Maka kata Mu'ad bin Jabal, ini jawaban yang sangat bijaksana sekali. Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan akalku. Artinya apa? Mu'ad bin Jabal akan berusaha ya mencari solusi dari problem yang ada dengan akal pikiran. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka dari perbedaan pendapat, perbedaan keadaan, okay, perbedaan masalah fikih yang terjadi dalam lingkungan kita ini, monggo marilah kita menjadi seseorang yang bijaksana dalam memaknai perbedaan-perbedaan tersebut. Selama, terutama sesama umat muslim, selama dia masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hendaknya kita bertasamuh, bertoleransi. Selama dia masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena bisa jadi kebencian kita, ketidaksukaan kita itu bukan karena ilmu yang kita miliki. Bisa jadi ketidaksukaan kita itu karena ketidaktahuan yang kita punyai. Qalal ulama, kata para ulama dan para hukama, orang-orang bijak, ya, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan a'da itu menjadi musuh, akan bermusuhan ma jahilu, terhadap apa yang tidak dia ketahui. Jadi orang akan menjadikan seseorang itu musuh, itu biasanya itu karena dia nggak tahu apa yang terjadi dengan sesamanya itu. Barangkali dengan semakin kita memahami perbedaan, maka karena perbedaan itu sunnatullah, Bapak Ibu. Ada orang diciptakan mancung, ada yang mancungnya agak ke dalam, ada yang kulitnya cerah, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ini adalah sebuah sunnatullah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Walau itu artinya seandainya itu berarti tidak terjadi. Seandainya Allah mengizinkan, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa, Allah itu akan menjadikan, bisa saja Allah akan menjadikan manusia itu ummatan wahidatan, satu umat saja. Itu bisa saja, ya. Tapi tentu karena ini menjadi sunnatullah, ya, maka perbedaan ini harus kita rawat bersama, harus kita maknai bersama agar menjadi sebuah perbedaan yang mengayakan, ya, membuat kita semakin kaya, bukan menjadikan perbedaan ini justru menjadi perpecahan. Oke, maka perbedaan apa? Menjadikan kita semakin kaya, mengayakan, bukan mengajak kepada perpecahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jam pinten iki? Oh, masih 10 menit nggih? Nggih, ini saya tambahkan lagi ini untuk tadi kami dikonfirmasi
Ini contoh-contoh lain dari perbedaan pandangan ya, perbedaan pendapat mengenai bahkan ayat Al-Qur'an pun terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Contohnya, ketika berwudu ya, Bapak Ibu-ibu. Ini Al-Qur'an menyebutkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wamsahu, dan sapulah biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perbedaan yang terjadi di sini ini adalah perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu dalam bahasa Arab ya, gramatikal bahasa Arab atau kita sering kenal dengan istilah ilmu nahwu, okay? Ilmu nahwi itu kalau beda harokat itu beda arti, beda harokat beda arti. Ada ulama yang membaca wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini yang masyhur, yang terkenal. Ada yang wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ketika beda pembacaan, beda harokatnya, itu beda arti. Bagi yang membacanya wa arjulakum, niku berarti dia berpendapat bahwa kaki itu harus dibasuh, harus dicuci, tidak hanya sekedar dibasahi saja, harus dicuci, dikosok. Wa arjulakum. Tapi yang berpendapat wa arjulikum itu hanya disapu saja airnya, yang penting airnya kena kaki. Wa arjulikum. Mana yang kita ambil? Monggo ya. Tapi jumhur berpendapat bahwa bacaan yang masyhur wa arjulakum. Jadi kakinya niku nggih dikosok, dibersihkan. Jangan cuma hanya sekedar serut kena air saja, boten. Tapi benar-benar dikosok. Nah, hadis mengenai keutamaan beristihad. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana Mu'adz bin Jabal itu ajtahidu bi ra'yi. Saya akan beristihad dengan pikiran saya, dengan akal saya. Kalau tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Nabi bersabda, "An Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah yaqul idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajroni." Kalau seorang hakim, seorang manusia itu beristihad thumma asaba, lalu dia betul, asaba itu artinya betul dalam istihadnya, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena dia sudah beristihad, sudah bersungguh-sungguh mencari problematika, mencari solusi dari problematikanya tadi. Dan yang kedua karena betulnya tadi. Ya. Fa idza hakamal hakimu thumma akhta'a falahu ajrun wahidun. Tapi kalau dia beristihad kok dia salah, niki salah nggih, istihadnya salah, itu falahu ajrun wahidun. Ya, artinya dia dapat pahala 1 gara-gara dia sudah beristihad. Ya, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, ijtihad atau mencari solusi dari problematika ini menjadi sesuatu yang penting ya. Bagaimana sebuah kisah juga Imam Syafi'i itu dulu pernah sholat ya. Karena Imam Syafi'i itu kan imam besar ya. Alim, beliau di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun. Padahal beliau, mohon maaf, bapaknya itu sudah meninggal. Beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Seperti Nabi Muhammad, beliau hanya diasuh oleh ibunya saja. Tapi memang luar biasa, peran seorang ibu itu sangat luar biasa. Imam Syafi'i dididik sendirian oleh ibunya saja
bisa menjadi seorang imam yang besar. Di usia 7 tahun hafal Al-Quran. Di usia 15 tahun beliau sudah menjadi mufti, sudah menjadi qadhi. Qadhi itu istilahnya kalau sekarang nggih, napa nggih? Orang yang dijadikan rujukan kalau ada permasalahan-permasalahan agama. Wah, napa niku? Kiai nggih, ustaz. Alim, usia 15 tahun. Usia 21 tahun beliau belajar. Beliau dari Madinah, ya. Beliau belajar kepada Imam Malik secara langsung. Imam Malik ini juga imam besar, salah satu imam pemimpin mazhab dari 4 mazhab yang ada. Ketika beliau belajar kepada Imam Imam Malik bertanya, yang belajar sama saya itu biasanya orang-orang yang sudah pinter. Karena apa? Karena saya levelnya tinggi. Ya, levelnya tinggi, istilahnya begitu. Apa persiapan kamu untuk belajar dengan saya? Imam Malik bertanya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, saya sudah hafal Muwatta yang kamu buat. Hafidtu Muwatta'aka. Saya sudah hafal buku yang kamu buat, buku yang Anda buat Imam Malik, isinya hadis, ribuan hadis, saya sudah hafal. Dites akhirnya sama Imam Malik. Dites, hadis ini sebutkan riwayatnya bagaimana, hadis ini sebutkan, diacak, dibalik dari belakang ke depan, bisa semuanya. Imam Syafi'i suatu ketika pernah sholat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah. Yang kita tahu bersama bahwa Imam Syafi'i itu berpendapat kunut, ya, bahwa kalau sholat subuh itu aku kunut, ya, rakaat kedua sholat subuh setelah Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina, dan seterusnya. Nah, beliau ketika sholat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau menjadi imam. Apa yang beliau lakukan? Seperti kita ketahui bersama, Abu Hanifah ini berpendapat bahwa enggak kunut, ya, berpendapat tidak kunut. Imam Abu Hanifah, ini masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ketika berkunjung ke masjidnya Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah sudah meninggal saat itu, sudah meninggal. Imam Syafi'i berkata, rubbama in hadarna ila madhabi ahli al-Iraq. Terkadang kami mengikuti mazhabnya penduduk Irak. Karena Imam Hanifah tidak menyebut kunut sebagai suatu sunnah pada sholat subuh, maka saya meninggalkannya. Karena apa? Karena menjaga adab kepada sahibul bait atau ahlul bait, kepada orang yang ada di situ. Maka Imam Syafi'i saat itu berpendapat, yaudah, saya tidak melaksanakan kunut. Seringan itu saja. Imam Syafi'i yang sering dijadikan pedoman orang-orang yang kunut, ya, itu ya enggak kunut, ya udah ringan saja, ya. Artinya tidak perlu kita hanya karena satu permasalahan lalu kita eyel-eyelan, lalu kita padu. Nah, jangan sampai seperti itu. Di akhir ingin kami sampaikan sebuah nasihat bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab itu harus diletakkan di atas ilmu. Berapapun banyaknya ilmu yang kita miliki, kalau tidak kita mempunyai adab, maka akan percuma saja. Ulama-ulama dulu mengatakan, saya belajar adab itu 30 tahun. Belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu 10 tahun. Artinya belajar adabnya lebih lama daripada belajar ilmunya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, okay, monggo kita ajarkan kepada anak-anak kita ini tentang adab. Tentang adab, tidak hanya tentang ilmu saja. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau orang yang beradab, dia akan insya Allah bisa memuliakan orang dan akan dimuliakan oleh orang lain. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit nambah banyak nih, ini bisa berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, menjadi ilmu yang barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khairi wal manfaah, bertambahnya kebaikan dan manfaat.
Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.